Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Ada yang menarik dari pertanyaan teman-teman waktu aku live Instagram tadi malam ya. Jadi ini video aku buat setelah ngadain live di Instagram tadi malam teman-teman. Nah, ini pertanyaan terkait dengan tanda-tanda keajaiban. Aku cukup sering membahas tentang tanda-tanda keajaiban ya. Dan biasanya memang yang paling banyak dibahas itu yang tanda kehilangan, ya kan? Salah satu tanda besar kalau teman-teman akan mendapatkan keajaiban di tengah-tengah ikhtiar langit kalian, di tengah-tengah riyadhus sholawat, di tengah-tengah manifesting kalian dengan teknik-teknik loa, saat kalian mendapatkan kehilangan, itu bisa jadi sebuah tanda yang besar. Nah, tapi ada nih tanda yang juga menjadi harus kita aware gitu ya, harus kita perhatikan dengan tanda ini. Cuman emang jarang dibahas karena jarang dialami oleh teman-teman. Nah, karena tadi malam ini ditanyakan, makanya aku pengen bahas salah satu tanda ini teman-teman. Tanda keajaibannya itu adalah adanya tawaran tidak terduga. Pertanyaan dari teman kita ini waktu aku live Instagram itu adalah bagaimana mengenali sebuah tanda keajaiban. Karena saat ini beliau mendapatkan tawaran yang ini di pekerjaannya ya. Dia kan kerja di daerah nih. Kemudian ada tawaran untuk dipindahkan ke pusat. Nah, apakah ini adalah sebuah tanda atau bagaimana mengenalinya ya bahwa ini adalah sebuah tanda keajaiban? Yang jelas sebuah tanda keajaiban itu bisa terjadi saat kita ada di tengah-tengah proses ya teman-teman. Apalagi kalau kalian saat ini sedang berproses untuk mendekat ke Allah. Entah itu melalui amalan ya, mungkin riyadhus sholawat, atau mungkin memanifestasi impian kalian dengan scripting, dengan afirmasi, dengan visualisasi, menyamakan energi ya dengan apa yang kalian doakan. Jadi kalau kalian sedang ada di dalam proses tersebut, lalu ada sebuah tawaran seperti ini teman-teman. Nah, kalau aku sendiri melihatnya itu bisa jadi sebuah tanda keajaiban. Jadi kalau mengikuti teori ini, teman-teman ambil tawaran tersebut. Selama tawaran tersebut adalah tawaran yang halal, yang baik, ya why not gitu. Coba tantang diri kamu sendiri. Karena bisa jadi tawaran tidak terduga ini adalah sebuah turning point atau titik balik dalam kehidupan kamu. Dan memang sebuah titik balik itu kan perlu berani untuk mengambil keputusan ya kan. Karena biasanya tawaran tidak terduga ini bikin kayak hati kita tuh bimbang gitu ya, bingung ambil atau enggak gitu ya. Nah, kalau menurut teori tanda keajaiban itu, teman-teman perlu menjadi seorang yes man atau menerima tawaran tersebut. Kan kita nggak hanya sekedar belajar tentang loa aja ya teman-teman, tapi kita gabungin nih loa dengan nilai-nilai di agama kita. Makanya salah satu alternatif terbaik adalah kalau kalian masih bingung untuk menerima tawaran tersebut atau tidak, jalan terbaiknya adalah selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusanmu. Kita kan udah diajarin nih kalau bingung untuk menentukan sesuatu, kita perlu untuk sholat istikharah, ya kan? Minta petunjuk kepada Allah. Atau juga teman-teman bisa pakai metode surat cinta yang biasanya aku share dengan metode Al-Quran, membuka secara random dengan hati yang yakin. Nah, itu juga bisa kalian coba. Yang jelas, apapun yang membuat kalian bingung saat ini, terutamanya kayak tawaran itu tadi, selalu libatkan Allah teman-teman. Atau ini kita udah bahas di video yang kemarin tentang teori TIT yang aku terapin, tawakal ikhtiar tawakal. Jadi kita selalu libatkan Allah gitu, minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik, mana yang harus kita ambil, tawaran ini baik atau tidak ya teman-teman. Tapi yang jelas ya, selama kalian sedang ada dalam proses, lalu kalian mendapatkan sebuah tawaran yang baik, yang halal, dan itu berpotensi untuk men-challenge diri kalian, menguji kemampuan diri kalian, menguji
keimanan kalian, coba kalian terima tawaran tersebut. Contohnya di kasus teman kita yang bertanya ini ya, bisa jadi kalau kamu pindah ke kantor pusat, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat, orang-orangnya lebih bervariatif dibanding kamu di kantor daerah, atau kamu menemukan ilmu yang baru, ilmu yang nggak akan kamu dapetin kalau kamu hanya stay di kantor daerah, ya kan? Jadi selama tawaran itu baik dan itu nge-challenge diri kamu untuk berkembang, terima aja teman-teman. Ya, bismillah, terima, tapi tetap yang pertama libatkan Allah selalu. Kalian bisa sholat istikharah atau di setiap selesai kalian sholat, kalian berdoa untuk minta petunjuk harus bagaimana, diterima atau tidak ya tawaran tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Silakan kalau kalian mengalami hal yang serupa, atau mungkin kalian kayak mengenali sebuah tanda-tanda keajaiban yang sedang kalian rasakan di dalam hidup kalian, kalian boleh komen di bawah. Nanti siapa tahu kita akan bahas bagaimana tanda-tanda keajaiban yang lain. Untuk sementara ini dulu yang bisa aku share. Terima kasih udah nyimak videonya dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.